Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Sahil Channel. Ini merupakan video selingan saja sebelum ke materi dan pembahasan atau obrolan singkat tentang perawatan dan settingan lovebird betina single factor lainnya. Dan pada video tayangan kali ini kita akan meloloh anakan yang berusia 8 minggu. Sebetulnya sih sudah belajar mecah milet, tetapi masih kita bantu loloh dengan menggunakan sendok bebek. Jadi ini buat pemula, ini merupakan cara aman sih buat pemula jika yang ingin meloloh anakan-anakan labat. Dan buat teman-teman yang baru gabung atau subscribe channel ini, bisa dicek video-video tentang perawatan dan settingan labat betina single factor di link playlist yang saya sediakan di kolom deskripsi. Dan kembali lagi ke meloloh lovebird. Kepada teman-teman pemula yang misalnya masih tahapan belajar untuk meloloh lovebird, cara ini merupakan cara yang lumayan aman sih daripada kita menggunakan sepetan. Karena buat pemula tidak jarang sih yang menggunakan sepetan, misalnya ketika menyepet itu agak susah misalnya karena si burung harus paruhnya itu dibuka dan sepetannya itu dimasukkan ke dalam paruhnya. Dan tidak jarang banyak kejadian yang istilahnya berujung matinya anak karena kurang hati-hati ketika menyepet, misalnya terlalu kencang atau terlalu penuh ketika kita menyepet. Jadi buat teman-teman ini bisa menjadi alternatif cara aman untuk meloloh lovebird. Dan sebetulnya ini lovebird saya loloh dari usia 2 minggu ya, saya cabut. Jadi setelah dia menetas, dia berumur 2 minggu diloloh sama indukan, lalu saya cabut dan saya loloh dengan menggunakan sendok. Sebetulnya sih biasanya saya menggunakan sepetan, tetapi berhubung kemarin-kemarin sepetannya rusak, jadi saya menggunakan sendok. Dan untuk teman-teman ini bisa jadi alternatif bagi pemula khususnya, jadi dengan menggunakan sendok itu lebih aman. Dan kebetulan mengenai pakan lolohnya kita racik sendiri, yaitu dari bubur bayi MPASI, bisa juga menggunakan serelak dicampur dengan tepung beras, tambahkan juga susu denko vanila bubuk. Jadi 3 komposisi itu kita campurkan dengan takaran misalnya 10 bungkus MPASI ditambah 250 gram tepung beras dan 1 bungkus denko vanila bubuk, kita campur dengan rata. Dan si campuran yang sudah tercampur rata tersebut kita masukkan ke dalam toples yang tertutup rapat agar selalu kering, tidak lembab, dan kita simpan di tempat yang istilahnya kering dan jauhkan supaya tidak kena sinar matahari. Dan ketika menyeduhnya kita menggunakan air hangat kuku. Dengan maksud kenapa menggunakan air hangat, karena biasanya kalau lovebird anakan itu kalau misalnya dikasih pakan lolohan yang dingin itu responnya kurang. Jadi dia kurang agresif ketika menyantap bubur tersebut. Jadi kita menggunakan air hangat kuku agar lovebird merespon dan lahap ketika memakannya. Inilah cara ketika kita memberikan lolohan tersebut terhadap lovebird yang kita ternak di rumah kita. Dan untuk lolohan yang baru berumur 2 minggu kita lakukan satu persatu dengan dipegang, misalnya anakannya kita ambil lalu kita lolos satu persatu. Kembali lagi ke masalah komposisi pakan loloh, kenapa saya menggunakan campuran MPASI
tepung beras dan susu Denko vanila bubuk. Ini komposisi menurut saya sangat aman untuk anakan latbed karena banyak kejadian juga sih pakan lolohan yang menyebabkan misalnya keras ketika ditembolok latbed. Ini merupakan pakan ini aman dan saya sudah bertahun-tahun menggunakan pakan ini. Dan campuran susu itu untuk nutrisi terhadap tulang dan kecerdasan latbed nantinya. Selain itu juga bulu juga akan lebih bagus kelihatannya, jadi kalau warna itu lebih kontras dan lebih terang. Jadi komposisi susu sangat membantu untuk nutrisi dan gizi juga buat latbed. Mungkin terdengar aneh ya, kita dalam racikan pakan loloh latbednya menggunakan susu vanila Denko bubuk, tetapi sebetulnya itu tidak apa-apa dan kita sudah menggunakannya selama bertahun-tahun dari awal kita ternak. Insya Allah nggak ada masalah buat pencernaan juga karena susu vanila Denko bubuk itu tidak manis. Jadi bagi teman-teman ini bisa menjadi alternatif sebagai pakan loloh yang mudah kita dapat misalnya, jadi kita tinggal berangkat ke warung lalu kita racik sendiri. Mungkin hanya sekian saja untuk obrolan kali ini, dan seperti biasa jika ada hal yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar dan pas ada waktunya kita pasti menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan membagikan seputar rawatan-rawatan latbed lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.